Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah memeriksa Geoffrey Foster, Harvey York mengetahui bahwa dia terkena mantra hati dari penduduk pulau. Sebuah benih iblis sudah ditanamkan di dalam hatinya yang bisa mengubah kepribadiannya. Apa hubungan antara dupa 6 jalan dan benih iblis? Langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6855 sampai 6859. Chapter 6855. Mendengar penjelasan Geoffrey Foster, Harvey York mau tidak mau mengangguk, dan berkata, "Tetua Foster benar-benar mengagumkan. Biasanya, pada usia ini dan pada posisi ini, tidak ada yang akan berbicara bahkan jika mereka benar-benar takut mati. Tetapi Tetua Foster tidak hanya mengatakannya, tetapi juga melaksanakannya secara konsisten. Memang seseorang tidak akan pernah berhati-hati." Geoffrey Foster tersenyum dan berkata, "Meskipun aku memiliki kebiasaan ini, aku belum mencapai titik untuk berhati-hati seperti ini. Tapi sejak aku diserang dan hendak dibunuh oleh orang-orang dari Skyplane dan diselamatkan oleh perwakilan York, aku berkata pada diri sendiri bahwa aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Lagi pula, tidak setiap saat, perwakilan York bisa datang untuk menyelamatkanku." Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini hanya masalah mengangkat tangan, lakukan saja dengan mudah, Tuan Foster tidak harus menganggapnya terlalu serius." Geoffrey Foster menghela nafas dan berkata, "Perwakilan York, awalnya aku masih khawatir, kamu akan salah mengira bahwa aku sudah tahu tentang Skyplane. Dan aku menggunakannya untuk melenyapkanmu. Aku bertanya-tanya bagaimana aku menjelaskan ini padamu. Melihatnya sekarang, aku terlalu sinis dengan motifmu." Harvey York terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Tampaknya dia tidak berharap Geoffrey Foster akan mengangkat masalah secara terbuka. "Apa? Kamu terlihat terkejut? Bukankah hal seperti itu harus dibicarakan secara terbuka?" Geoffrey Foster memiliki senyum di wajahnya. "Aku pikir lebih baik membawa hal semacam ini dan membahasnya dengan jelas. Lagi pula, di zaman sekarang ini, kepercayaan diperoleh dengan susah payah. Kepercayaan antara kamu dan aku tidak begitu dalam, karena keraguan ini, kita kehilangan kepercayaan yang langka di antara kita. Aku pikir ini adalah momen besar bagiku, dan untukmu." Harvey York tersenyum dan berkata, "Sampai pada titik ini, jika aku masih tidak mempercayai Tetua Foster, maka itu akan terlalu memalukan untukku. Baiklah. Jangan membicarakan masalah ini lagi. Tetua Foster, apakah ada bagian tentang mantra yang kamu masukkan dalam catatan yang kamu tanyakan? Dapatkah kamu menunjukkan kepadaku? Aku akan melihat apakah aku dapat membantumu menyelesaikannya sekaligus." "Menyelesaikan masalahku?" Mendengar ini, Geoffrey Foster tertawa dan berkata, "Yang aku tunggu adalah kata-kata seperti ini." Saat berbicara, dia mengeluarkan tablet dan meletakkannya tepat di depan Harvey York. Harvey York mengambil tablet itu dan melihatnya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, ketika Harvey York sedang mempelajari catatan itu, di luar halaman lain, Elena Hardy sudah masuk ke kendaraan komersial Toyota dengan ekspresi dingin. Mobil itu meraung dengan cepat, tidak peduli Neve Foster mengejarnya. Setelah mobil meninggalkan jangkauan pemantauan halaman lain, Elena Hardy hanya menekan tombol, membuka kaca privasi, lalu mengeluarkan telepon satelit dari tempat rahasia di dalam mobil, dan memutar nomor. Seperti yang kamu duga, bajing Harvey York ini benar-benar datang ke tempat Geoffrey Foster. Selain itu, orang ini memiliki banyak cara dan intuisi yang bagus. Jika aku tidak bertindak tegas, mungkin rubah tua Geoffrey Foster akan menyadari apa yang kita lakukan." Mendengarkan kata-kata Elena Hardy, orang di sebelah telepon hanya mengetuk gagang telepon dengan ringan. Setelah mendengar suara ini, Elena Hardy melanjutkan, "Aku sedikit khawatir sekarang, apakah orang Harvey York ini benar-benar mampu menyelesaikan masalah Geoffrey Foster?" Chapter 6856. Di antara 7 keluarga besar di Grand City, meskipun Sekte Universal bukan yang paling kuat, tetapi mereka memiliki pengaruh yang terbesar. Terutama setelah pertempuran dengan negara pulau di timur, banyak orang tua menganggap Geoffrey Foster sebagai pemimpin. Sekarang, meskipun banyak generasi muda di Sekte Universal semuanya mendukungmu, Geoffrey Foster itu tidak pernah mengungkapkan pendapatnya secara langsung. Karena dia tidak mengungkapkan dukungan, maka itu pasti akan mempengaruhi tetua yang lainnya. Jadi, hanya jika pengaruhnya jatuh ke tangan Neve Foster secepat mungkin, itu akan menjadi hal terbaik untukmu. Sayangnya, rencana kita gagal. Tidak hanya gagal, tetapi dalam waktu singkat, hampir tidak mungkin untuk melenyapkan Tetua Foster." Saat mengatakan ini, Elena Hardy menghela nafas. Orang di seberang telepon terdiam lama, lalu berkata dengan ringan, "Sekte Universal, tidak apa-apa jika mereka tidak menunjukkan dukungan mereka. Tapi kita tidak bisa membuat Tetua Foster mempertahankan pengaruhnya. Lagi pula,
Banyak orang berutang budi padanya, bukan pada sekte universal. Jika dia pergi, mungkin kita akan lebih mudah untuk mengatasi mereka. Setelah mendengar ini, Elena Hardy merenung sejenak, lalu berkata dengan lembut. Mengerti. Saat Elena Hardy dan yang lainnya melaporkan masalah tersebut, Harvey York sudah membaca transkripnya. Dia meletakkan ponsel tabletnya dengan ekspresi serius, menyipitkan mata seperti sedang berpikir. Setelah sekian lama, dia meminta Geoffrey Foster untuk mencari tempat terpencil. Dia juga meminta 2 orang yang paling dapat dipercaya untuk pergi bersamanya. Geoffrey Foster mengangguk, dan membawa Harvey York ke ruang dalam tempat dia berlatih. Dia juga membawa pengawal pribadinya, pengawal hitam dan putih. Pengawal hitam dan putih berusia sekitar 50 tahun, ekspresi mereka acuh tak acuh, dan tidak ada yang istimewa dari mereka. Tapi ketidakpedulian semacam ini membuat orang menyadari betapa buruknya mereka. Perwakilan York, pengawal hitam dan putih ini adalah orang kepercayaan yang telah aku latih sejak masih kecil. Tidak hanya dia mengikutiku selama bertahun-tahun, tetapi dia mereka sudah seperti anakku sendiri. Aku tidak bisa mempercayai siapapun seperti keduanya. Jadi, apapun yang kamu perintahkan, beritahu mereka untuk melakukannya. Mereka pasti akan menangani berbagai hal dengan sempurna. Mendengar ini, para pengawal hitam dan putih sedikit mengangguk pada Harvey York, jelas untuk menunjukkan sikap mereka. Aku tidak punya perintah untuk keduanya, aku hanya ingin mereka menyaksikan sesuatu bersama. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa membuktikan apa yang telah aku lakukan. Tetua Foster mungkin akan mengira bahwa aku hanya berbicara omong kosong. Geoffrey Foster mengerutkan kening dan berkata, Perwakilan York, apa maksudmu dengan itu? Apakah mantra dalam diriku ada hubungannya dengan mereka berdua? Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi melangkah maju, dan di saat berikutnya, dia menendang Geoffrey Foster hingga jatuh ke tanah. Geoffrey Foster terhempas dengan keras. Ekspresi para pengawal hitam dan putih semuanya berubah pada saat itu, dan mereka tertegun pada waktu yang sama. Tapi sebelum mereka bisa mengatakan atau melakukan sesuatu, tindakan mereka berhenti pada saat bersamaan. Karena saat ini, Geoffrey Foster yang bangkit dari tanah, tampak seperti orang yang berbeda. Di beberapa titik di tubuhnya, aura jahat hitam menyebar, dan matanya menjadi merah. Ada roh jahat yang tak terkatakan menyebar dari seluruh tubuh. Jelas, Geoffrey Foster tidak dalam keadaan normal saat ini. Chapter 6857. Kamu berani menyentuhku? Aku ingin kamu mati. Geoffrey Foster mencibir sambil berbicara dalam bahasa negara pulau. Segera tubuhnya melesat menuju tempat Harvey York berada. Plak! Harvey York tidak berbicara omong kosong, dia langsung menamparkan wajah Geoffrey Foster dengan punggung tangannya. Tamparan ini sangat kuat dan berat, tamparan yang tampaknya sederhana itu langsung menjatuhkan Geoffrey Foster ke tanah. Geoffrey Foster memutar matanya dan ingin berdiri, tetapi Harvey York telah menginjak wajahnya, membuatnya pingsan di tanah. Adegan ini membuat kelopak mata pengawal hitam putih berkedut. Harvey York mengabaikan mereka, tetapi menggigit ujung jarinya, dan segera meneteskan setetes darah di tengah alis Geoffrey Foster. Tubuh Geoffrey Foster mulai bergetar hebat, dan setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya. Mata merah dan aura gelap di tubuhnya surut seperti air pasang. Tentu saja, bekas tamparan dan jejak kaki di wajahnya masih ada. Rasa sakit yang parah membuat Geoffrey Foster tahu dengan jelas bahwa dia pasti baru saja ditampar. Perwakilan York, apa yang terjadi? Geoffrey Foster tidak marah atau kehilangan kesabaran, tetapi berkata dengan lembut. Harvey York tersenyum dan berkata, biarkan pengawal hitam dan pengawal putih menjelaskan kepadamu. Beberapa hal yang mereka katakan akan lebih meyakinkan daripada aku. Mendengar ini, Geoffrey Foster melirik para pengawal hitam putih. Setelah ragu-ragu sejenak, pengawal hitam dan pengawal putih mendekati ke telinga Geoffrey Foster dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Apa? Meskipun Geoffrey Foster memiliki pengalaman yang kaya di dunia ini, tetapi ketika dia mendengar deskripsi yang disampaikan para pengawal hitam dan pengawal putih, ekspresinya masih sangat jelek. Setelah dia mengerutkan kening sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam. Perwakilan York, apakah ini mantra di tubuhku? Harvey York mengangguk, dan berkata, berdasarkan transkrip dari penduduk pulau itu dan penampilanmu barusan, mantra dalam tubuhmu disebut mantra hati. Fungsi mantra ini adalah untuk membangkitkan kejahatan di dalam hati seseorang, dan kemudian membentuk kepribadian seperti iblis jauh di dalam hatinya. Kepribadian ini seperti benih, dan pada dasarnya tidak ada cara untuk mengetahuinya. Tetapi setelah berakar dan bertunas, kepribadian jahat ini akan menggantikan kepribadian normal seseorang. Atau dengan kata lain, akan langsung melakukan kepribadian normalmu. Pada saat itu, kamu akan menjadi iblis legendaris. Dan penduduk pulau, mungkin mereka memiliki cara untuk mengendalikanmu setelah menjadi iblis.
Tapi bagaimanapun juga, selama sihir itu berhasil, bagi negara H, itu akan menjadi konsekuensi yang tak terbayangkan. Mendengar ini, para pengawal hitam dan pengawal putih saling memandang dengan agak cemas. Agak sulit bagi mereka untuk menerima bahwa itu mungkin bagi Tuan Merek menjadi monster legendaris. Tapi wajah serius Harvey York, ditambah dengan semua yang baru saja terjadi, membuatnya memahaminya dengan jelas. Semua yang dikatakan Harvey York benar, dan itu jelas bukan kebohongan. Aku mengerti. Geoffrey Foster juga mengerti sekarang. Jadi, cedera paru-paru yang selalu ada di tubuhku bukanlah cedera yang sebenarnya. Tetapi benih iblis dalam yang terus-menerus menyerap kekuatanku dengan cara ini, membuatku tidak dapat memahami masalahku sendiri. Dan aku merasa cedera paru-paruku semakin serius akhir-akhir ini. Terus terang, iblis itu akan bangkitkan. Chapter 6858. Harvey York mengangguk, dan berkata, "Tetua Foster, kamu memang sosok legendaris, dan bisa memahaminya dengan cepat." Geoffrey Foster tersenyum pahit, lalu berkata, "Karena perwakilan York dapat melihat masalahku, aku ingin tahu apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah ini." "Aku memilikinya." Harvey York mengangguk. "Untuk masalahmu, aku dapat mengobati gejalanya dan bahkan menyembuhkan akar penyebabnya." Tentu saja, semuanya tergantung pada Tetua Foster. Mata Geoffrey Foster sedikit cerah. "Bagaimana mengobati gejalanya dan akar masalahnya?" Harvey York berkata dengan lembut. "Mengobati gejalanya sangat sederhana, Tetua Foster hanya kembali dan melafalkan doa siang dan malam. Dengan kekuatan dan karaktermu, tidak sulit untuk menekan benih iblis itu. Tetapi hanya ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu, kamu tidak boleh bertarung dengan orang lain dalam hidup ini. Karena jika kamu melakukannya, kamu akan menyebabkan penyakit lamamu meledak sepenuhnya. Jangan pernah bertarung." Setelah Geoffrey Foster berpikir sejenak, dia terus berbicara. "Lalu bagaimana dengan akar penyebabnya?" "Akar penyebabnya, aku akan langsung melenyapkan iblis dalam tubuhmu sepenuhnya." Harvey York membuka mulutnya perlahan. "Hanya saja solusi permanen ini akan berdampak besar." Geoffrey Foster mengerutkan kening dan berkata, "Bahaya tersembunyi? Apakah akan merenggut nyawaku?" Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika tidak cukup baik, iblis batin mungkin mengandung beberapa ingatan utamamu, termasuk pemahamanmu tentang seni bela diri. Begitu iblis hati terbunuh, basis kultivasimu mungkin turun, dan kamu bahkan mungkin melupakan beberapa hal penting." Mendengar kata-kata Harvey York, kulit Geoffrey Foster sedikit tenggelam. Jelas, bahaya tersembunyi yang disebutkan Harvey York membuatnya merasa sedikit khawatir. "Tetua Foster, apakah kamu ingin mengobati gejala atau akar penyebabnya? Aku dapat membantumu." Harvey York terus berbicara. "Tapi aku ingin kamu mengambil keputusan secepat mungkin. Karena, menilai dari situasimu saat ini, itu mungkin memakan waktu selama sebulan. Dan paling sedikit setengah bulan, iblis dalam tubuhmu akan matang sepenuhnya, dan bahkan mungkin menggantikanmu. Pada saat itu, akan sudah terlambat untuk mengobatimu." Berbicara tentang ini, Harvey York hanya bisa menghela nafas. Sungguh memalukan bagi generasi tokoh legendaris berakhir dalam keadaan seperti itu karena ditipu oleh penduduk pulau. Geoffrey Foster menutup matanya perlahan, alisnya terus bergetar, terlihat bahwa dia sedang berjuang keras di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Geoffrey Foster menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya lagi. "Karena kita harus menghadapinya, kita harus memotong akarnya. Kalau tidak, cepat atau lambat aku akan menjadi iblis itu. Hanya saja aku perlu sedikit waktu untuk menyusun beberapa pusaka penting Sekte Universal ke dalam sebuah buku dan bersiap-siap. Lalu aku bisa melepaskan dan membiarkanmu bertindak atas namaku." Jelas, Geoffrey Foster tahu bahwa lebih baik memotong kekacauan dengan cepat menggunakan pisau. Agar tidak berlangsung lama, bahaya yang tersembunyi menjadi bencana. "Baiklah. Karena Tetua Foster sudah mengambil keputusan, aku akan menunggu kabarmu. Lagi pula, aku tidak ada yang serius untuk dilakukan di Grand City baru-baru ini. Kapan kamu bisa melakukannya, katakan saja kepadaku." Setelah mengatakan ini, Harvey York berdiri, berbalik dan pergi. Setelah sosok Harvey York menghilang, Geoffrey Foster menghela nafas. Dia lalu berdiri. "Kalian berdua ingat, jika aku benar-benar dikendalikan oleh iblis hati, kamu bisa bertindak sembrono dan melenyapkanku. Meskipun aku tidak bisa membantu negara H, aku juga tidak bisa membahayakan negara H." Chapter 6859. Setelah menyelesaikan masalah Geoffrey Foster, Harvey York kembali ke halaman rumahnya. Beberapa hari yang lalu, Mandy Zimmer ada di sana, dan keduanya berbicara tentang segalanya, dan suasananya sangat harmonis. Harvey York jarang mengalami kedamaian dan ketenangan selama beberapa hari seperti itu. Tapi sekarang seluruh halaman sedang kosong, Harvey York merasa agak terlalu sepi.
Setelah menghela nafas, Harvey York mulai mengalihkan perhatiannya dan memusatkan pikirannya pada 6 batang dupa sebelumnya. Sebelumnya, dia tidak tahu apa yang salah dengan dupa tersebut. Tapi setelah memastikan bahwa Geoffrey Foster memiliki benih iblis, Harvey York bisa menebak sedikit. Ke-6 batang dupa itu adalah obat mujarab bagi orang lain. Tapi untuk Geoffrey Foster, itu mungkin sangat beracun. Dan itu adalah jenis hal yang sangat beracun yang dapat membangkitkan setan. Berbicara secara logis, hanya Skyplane yang tahu jenis mantra apa yang digunakan pada Geoffrey Foster. Tetapi bagaimana orang-orang di Servitas bisa tahu? Mungkinkah tempat-tempat seperti Grand City telah disusupi oleh penduduk pulau? Atau, Elena Hardy yang terlihat tinggi dan tidak seperti manusia itu adalah penduduk pulau yang mengintai? Setelah berpikir sejenak, Harvey York menahan pikirannya. Saat ini, dia tidak memiliki bukti pasti untuk membuktikan bahwa Elena Hardy memiliki hubungan dengan penduduk pulau. Namun, dia percaya bahwa selama berita bahwa dia akan melenyapkan iblis hati Geoffrey Foster menyebar orang-orang di belakang layar pasti tidak akan bisa duduk diam. Setelah mengatur masalah ini, Harvey York memanggil Rahel Hardy, Reinhardt, Tyson Wood dan lainnya, dan meminta mereka untuk mengatur barbecue terbuka dan berkumpul di halaman. Bagaimanapun, akhir-akhir ini, Harvey York untuk sementara mengesampingkan urusan Sky Corporation. Sekarang dia memiliki kesempatan, semua orang secara alami ingin makan dan minum dengan baik. Meskipun Rahel Hardy dan yang lainnya mengetahui gambaran umum tentang masalah Forbidden Wasteland di Grand City, mereka tidak tahu persis apa yang terjadi. Yang mereka tahu adalah bahwa Harvey York dibawa pergi oleh organisasi yang tampaknya luar biasa, tetapi pada akhirnya dia dapat terbebas tanpa cedera. Ini cukup untuk menunjukkan kemampuan dan level Harvey York, dan itu juga membuat orang-orang ini semakin memuja dan mengagumi Harvey York. Ngomong-ngomong, di mana Yvonne Xavier? Kenapa dia tidak datang? Setelah minum selama 3 putaran, Harvey York berbicara dengan lembut. Harvey York mengira Yvonne Xavier terlambat, tetapi tanpa diduga, makanan mereka hampir habis, dan Yvonne Xavier sepertinya masih belum juga muncul. Tuan Muda York, apakah kamu tidak tahu? Keluarga Xavier baru-baru ini mengalami insiden besar. Jika terjadi kesalahan, keluarga Xavier akan jatuh dari altar 10 keluarga teratas. Setelah ragu sejenak, Reinhardt masih berbicara dengan lembut. Bagaimana mungkin? Keluarga Xavier adalah keluarga teratas. Apalagi yang bisa membuat keluarga Xavier mereka jatuh dari altar 10 keluarga teratas. Harvey York sedikit terkejut, merasa sedikit tidak bisa membayangkannya. Keluarga Xavier telah ada secara mendalam di Walsing selama bertahun-tahun. Meskipun tidak sedalam keluarga Wright dan keluarga Thompson, mampu menjadi salah satu dari 10 keluarga teratas sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan mereka. Apakah Yvonne Xavier tidak memberitahumu? Rahel Hardy tercengang sesaat, lalu berkata dengan suara rendah. Itu benar. Kamu sangat romantis dengan Mandy Zimmer akhir-akhir ini. Saudari Yvonne Xavier pasti tidak akan mengganggumu. Harvey York meletakkan gelas anggur di tangannya, dan berkata perlahan. Apa yang terjadi pada keluarga Xavier, tolong sampaikan dengan jelas. Aku tahu tentang itu. Baru-baru ini, negara Han dan India mengalami sedikit gesekan di perbatasan. Dikatakan bahwa beberapa kota di zona penyangga di perbatasan telah diduduki oleh pasukan dewa dari India. Reinhardt membuka mulutnya perlahan.